Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Pendaki Berwajah Rusak. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang pernah mendaki atau kepingin mendaki, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalur pendakian Gunung Salak. Bayu, seorang pendaki yang sudah terbiasa dengan medan yang ekstrim, mendaki seorang diri. Ia ingin menantang dirinya sendiri dengan melakukan pendakian di malam hari. Baginya, mendaki sendirian bukan sesuatu yang asing karena dia sudah sering sekali melakukan hal-hal itu. Ia selalu percaya bahwa dengan pengalaman yang ia miliki, ia bisa mengatasi segala rintangan yang terjadi, terutama ketika dia mendaki. Namun, entah mengapa, sejak awal mendaki malam itu, Bayu merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara hutan yang biasanya dipenuhi dengan gemerisik daun dan serangga malam kini sunyi senyap seperti hampa. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Langkah Bayu terhenti ketika melihat sebuah tenda tua di pinggir jalur pendakian. Yang anehnya, karena setahunya tidak ada pendaki lain yang naik hari ini. Tenda itu kusam, bagian atasnya sudah robek, seperti telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penasaran, Bayu pun mencoba mendekati selangkah demi selangkah, akhirnya di depan tenda itu. Saat itulah ia mendengar suara lirih, ada orang yang sedang minta tolong. "Tolong, bantu aku turun." Suaranya agak serak, menahan rasa sakit. Bayu sontak menoleh dan di hadapannya seorang pria dengan tubuh penuh lumpur dan berpakaian compang-camping sedang berdiri. Namun anehnya dan yang membuat Bayu merinding adalah wajah pria itu rusak parah. Semuanya luka ada di wajahnya, pipinya, di pelipisnya, di keningnya, semua luka seperti bekas benturan. Sebagian kulitnya robek, matanya membelalak tak beraturan, dan bibirnya sobek lebar hingga menampakkan gigi-giginya yang menghitam. Bayu ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku, sudah gak bisa bergerak saking ketakutan. Pria itu berjalan tertatih-tatih mendekati Bayu sambil berkata, "Aku jatuh dan aku tersesat. Tolong bantu aku turun." Suaranya serak dan seperti orang yang memohon kepada Bayu. Bayu pun berpikir logis, mungkin pria ini adalah pendaki yang mengalami kecelakaan dan wajahnya hancur karena terbentur oleh benda-benda keras seperti batu dan kayu. Dengan sekuat tenaga, Bayu menekan rasa takutnya dan mengulurkan tangannya untuk membantu orang itu. "Baik, aku akan bantu kamu. Tapi kita harus turun pelan-pelan ya, karena kondisi kamu seperti ini. Gak usah cepet-cepet, kita pelan-pelan aja, dan kondisinya kan seperti ini, malam gelap dan agak gerimis." Pria itu pun mengangguk. Mereka mulai berjalan menuruni jalur pendakian. Namun semakin lama mereka berjalan, Bayu menyadari ada yang tidak beres dengan orang itu. Apa saja? Pertama, langkah pria itu tidak menimbulkan suara sama sekali di tanah yang basah. Yang kedua, meski wajahnya tampak hancur, ia tidak merasa atau tidak kelihatan kesakitan sama sekali. Kan aneh, wajahnya penuh luka, bahkan ada beberapa titik lukanya itu masih ada darah yang menempel, tapi orang itu nggak merasa kesakitan. Dan di situ Bayu baru mulai sadar, iya ya, dari tadi kok nggak merasa tidak terlihat dari wajahnya itu raut wajah kesakitan. Dan yang ketiga, ini yang paling aneh, setiap kali Bayu melirik ke belakang, pria itu selalu berjalan lebih dekat dari yang ia kira. Yang sebelumnya agak jauh,
ketika berjalan kan kondisinya sakit, ya kan? Bayunya ini malah sama orang yang ditolongnya itu di belakang Bayu, dia itu seolah-olah semakin cepat, semakin dekat ke arah Bayu. Seakan-akan ia bergerak tanpa benar-benar melangkah, jadi seperti melayang gitu. Bayu pun di situ mulai panik, dia mulai sadar. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah persimpangan dan pria itu tiba-tiba berhenti. Kita harus belok kiri, kata pria itu. Bayu kan akhirnya kaget. Akhirnya Bayu mengernyitkan dahinya dengan wajah bertanya-tanya. Ia tahu jalur turun yang benar adalah ke kanan menurut Bayu. Kiri adalah jalur menuju jurang curam yang terkenal berbahaya di Gunung Salak. Nah, Bayu akhirnya jawab, bukan, jalur turun yang benar ke kanan, kata Bayu dengan mengucapkannya secara hati-hati. Pria itu pun tersenyum tipis dan senyumnya ini aneh banget dan tidak wajar, seperti orang yang akan memangsa seperti hewan buas yang akan memangsa mangsanya. Dan akhirnya dia bilang, kau yakin banyak pendaki yang memilih jalur kiri, termasuk aku. Nah, di situ Bayu semakin terdiam dan ketakutan. Kini ia sadar, pria ini bukan manusia biasa yang dianggapnya sedari tadi adalah manusia yang minta pertolongan. Jantungnya berdegup kencang dan ia mundur selangkah demi selangkah perlahan. Dan apa yang terjadi? Pria itu mendekat. Kini tubuhnya benar-benar terasa banget baunya, busuk banget seperti daging yang membusuk dan bau nanah luar biasa. Wajahnya yang rusak semakin jelas terlihat di bawah cahaya senter Bayu. Kau yakin mau meninggalkanku di sini sendirian? Kata pria itu. Bayu hampir berlari, tapi pria itu tiba-tiba memegang lengannya dengan cengkraman yang sangat kuat, khawatir Bayu akan lari. Tangan pria itu terasa dingin, seperti es dan seperti mayat. Nah, di situ Bayu memberanikan diri menatap mata pria itu. Dan apa yang terjadi? Saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Di dalam mata pria itu ada bayangan-bayangan orang atau wajah-wajah pendaki yang tersesat dan tak pernah kembali, yang terperangkap di jurang yang katanya banyak korbannya itu. Bayu pun di situ berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan orang tersebut. Namun pria itu semakin kuat mencengkeramnya. Kau akan menemaniku selamanya. Nah, di situ Bayu baru sadar. Akhirnya apa? Bayu pun kepanikan. Bayu tiba-tiba ingat sesuatu. Dulu seorang pendaki pernah bercerita tentang makhluk di Gunung Salak yang dikenal sebagai arwah pendaki yang tersesat. Ia adalah sosok yang dulunya seorang pendaki juga, tapi dia jatuh ke jurang dan jasadnya tak pernah ditemukan hingga sekarang. Bahkan tulang belulangnya pun tidak pernah ditemukan. Arwahnya gentayangan menyesatkan para pendaki dengan berpura-pura meminta bantuan ke setiap pendaki yang datang. Sama persis kejadiannya seperti Bayu tadi. Jika seorang pendaki mengikuti jalur yang ditunjukkannya, maka ia akan mengalami nasib yang sama, yakni jatuh dan menjadi bagian dari arwah gentayangan itu, jadi penghuni situ. Bayu harus berpikir cepat ketika itu. Ia ingat, salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari gangguan makhluk halus adalah dengan tidak menatapnya terlalu lama dan tetap fokus pada jalur yang benar. Bayu menarik nafas dengan dalam sekali. Lalu dengan sekuat tenaga ia menendang kaki pria itu atau makhluk itu dan melepaskan genggamannya dengan sangat kuat. Tanpa menoleh, ia langsung berlari ke arah kanan, yakni jalur yang menurut dia adalah jalur yang benar. Pria itu berteriak marah.
Kembali, kembali ke sini. Jangan pergi. Kau harus menemaniku di sini. Hei, jangan pergi. Kau harus menemaniku di sini. Kamu tidak boleh kemana-mana dan kamu harus menjadi penghuni sini. Tapi Bayu tidak menghiraukan teriakan itu atau panggilan itu. Bayu tetap berlari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya. Setiap kali ia hampir berhenti, suara langkah pria itu semakin mendekat. Dan Bayu pun juga gitu, semakin cepat larinya. Bayu menyalakan senter lebih terang, mengingat bahwa makhluk halus, katanya ini ya, sering takut dengan cahaya yang terang. Ia harus berlari hingga akhirnya ia melihat tenda jalur pendakian utama. Jadi dia di pos utama. Begitu mencapai jalur utama, Bayu merasa sesuatu yang berat lepas dari tubuhnya. Jadi rasa takutnya agak sedikit berkurang. Ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Pria itu sudah tidak ada. Dan akhirnya suasananya sudah mulai kembali lebih tenang. Bayu pun juga lebih tenang, lebih rileks, dan rasa takutnya agak sedikit berkurang. Bayu terjatuh ke tanah karena kelelahan. Kaki-kakinya sudah kelelahan, badannya sudah kelelahan, nafasnya pun terengah-engah. Jantungnya masih berdegup kencang dan ia sadar betapa dekatnya ia dengan kematian tadi. Di situ Bayu sadar bahwa apa yang dia lakukan tadi, ya oke, mungkin itu sudah biasa buat Bayu. Tapi di jalur itu atau di gunung itu Bayu baru pertama kali, dan Bayu mungkin lupa kalau ada mitos seperti itu. Keesokan paginya, saat kembali ke pos pendakian, Bayu menceritakan pengalamannya kepada penjaga pos. Wajah penjaga pos berubah menjadi serius. Yang sebelumnya menanggapinya agak bercanda dan menyambutnya dengan sukacita. Seketika itu juga wajah penjaga pos berubah drastis dengan wajah yang tegang. Dan dia bilang gini, kamu beruntung, banyak yang tidak seberuntung kamu. Sudah banyak pendaki yang hilang di jalur itu dan tidak pernah ditemukan kembali. Dulu ada seorang pendaki yang jatuh ke jurang di jalur kiri, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu sering kejadian atau sering muncul kejadian aneh seperti yang kamu alami. Jadi kamu beruntung banget. Nah, di situ Bayu merinding mendengarkan cerita penjaga pos tersebut. Kini ia mengerti bahwa mendaki bukan sekedar soal pengalaman dan keberanian. Ada hal-hal di luar nalar yang juga harus dihormati oleh para pendaki. Nah, sejak saat itu Bayu tidak pernah lagi mendaki seorang diri. Ia sadar bahwa alam memiliki aturannya sendiri. Bukan hanya bahaya fisik yang mengintai, tapi juga sesuatu yang lebih gelap, yakni sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Nah, kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil adalah satu, jangan pernah sombong dan merasa lebih kuat dari siapapun, terutama alam. Jangan sampai kalian menantang apapun yang meskipun kita sadar hal-hal seperti itu kan mungkin hanya mitos. Tapi kita harus waspada dan menghargai orang-orang atau budaya yang ada. Alam adalah tempat yang harus dihormati dan kesombongan bisa berakibat fatal. Yang kedua, jangan pernah mendaki sendirian, terutama di jalur yang memiliki riwayat kejadian aneh. Keberadaan teman bisa menyelamatkan nyawa kita. Dan yang ketiga, jika merasa ada sesuatu yang tidak wajar, ikuti naluri dan tetap fokus pada jalur yang benar. Terkadang yang tampak seperti permintaan tolong bisa saja jebakan dari makhluk tak kasat mata. Dan yang terpenting adalah jangan pernah mengikuti suara yang tidak seharusnya ada di sana, karena bisa saja itu bukan suara manusia yang pada umumnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kalian semuanya diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah, dan diberikan kesehatan selalu. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen.
yang membangun agar kami semakin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian menjadi penonton atau orang yang menonton video kami yang pertama. Oke, terima kasih. See you next time.